Michael Jackson, sang raja pop yang namanya telah melekat erat dalam sejarah musik dunia. Dari karir musik yang melesat sejak kecil hingga sosoknya yang fenomenal dengan segala keajaiban serta misteri yang mengelilinginya. Kesuksesannya mendobrak batasan musik dan tarian, namun di balik kejayaannya, kontroversi besar terus membayanginya sepanjang hidup. Dalam video ini, kita akan mengungkap perjalanan panjang hidup Michael Jackson, mulai dari masa kecil yang keras, kesuksesan luar biasa, hingga kematian tragisnya. Inilah kisah lengkap tentang Michael Jackson dan semua kontroversinya. Michael Jackson lahir di Gary, Indiana, dari keluarga besar yang sangat berbakat dalam musik. Ia adalah anak ke-8 dari 10 bersaudara yang lahir dari pasangan Joseph Jackson dan Catherine Jackson. Ayahnya bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik baja. Michael tumbuh dalam rumah tangga yang sangat dipenuhi tekanan, terutama dari ayahnya, Joe Jackson. Joe adalah seorang pria yang keras, bahkan dikenal disiplin ketat dan seringkali kejam dalam mendidik anak-anaknya. Tidak ingin bersikap lembut, Joseph tidak mau dipanggil ayah oleh mereka dan ia menyuruh mereka memanggilnya dengan nama saja, yaitu Joseph atau Joe. Bagi Joseph, peran sebagai kepala keluarga berarti disiplin yang ketat. Ia melihat bakat luar biasa dalam diri Michael dan saudara-saudaranya, sehingga ia membentuk grup musik keluarga yang dikenal sebagai The Jackson 5. Michael menjadi pusat perhatian di grup tersebut, meski usianya yang masih sangat muda. Vokalnya yang memikat dan gaya menari yang energik membuatnya segera menjadi bintang utama. Pada tahun 1969, The Jackson 5 meraih kesuksesan besar dengan lagu-lagu hits seperti I Want You Back, ABC, dan I'll Be There. Mereka menjadi salah satu grup musik paling populer di Amerika. Namun, meski di mata publik kehidupan mereka tampak gemilang, Michael menderita di balik layar karena kerasnya disiplin dan perlakuan ayahnya. Masa kecil Michael juga dipenuhi dengan tekanan dan tantangan. Ayahnya Joe Jackson dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dan seringkali keras dalam mendidik anak-anaknya. Ia jarang menikmati kebebasan yang dinikmati oleh anak-anak seusianya karena jadwal latihan dan penampilan yang ketat. Dalam sebuah wawancara, Michael mengakui jika dia sangat takut pada ayahnya, bahkan hingga dewasa, dan ia hampir pingsan ketakutan melihat ayahnya sendiri. Tapi Michael Jackson mengakui bahwa ayahnya adalah seorang yang luar biasa karena berkat didikannya, anak-anaknya mencapai kesuksesan yang luar biasa. Pada tahun 1979, Michael mulai berfokus membangun karir solonya. Ia bekerja sama dengan produser legendaris Quincy Jones untuk merilis album Off the Wall. Album ini menjadi awal dari kebangkitan Michael sebagai bintang solo dengan lagu-lagu seperti Don't Stop Till You Get Enough dan Rock With You yang meraih kesuksesan global. Album ini menduduki puncak tangga lagu dan menjadikan Michael sebagai salah satu artis pop terkemuka di dunia. Namun Off the Wall hanyalah permulaan. Michael sedang mempersiapkan karya yang akan mengubah segalanya, tak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk dunia musik secara keseluruhan. Pada tahun 1982, Michael Jackson merilis album yang akan mencatat namanya dalam sejarah musik dunia, Thriller. Album ini menjadi terobosan besar dan masih memegang rekor sebagai album terlaris sepanjang masa dengan penjualan lebih dari 100 juta kopi di seluruh dunia. Namun Thriller tidak hanya menaklukkan dunia lewat musiknya saja. Video klip untuk lagu-lagu seperti Billie Jean, Beat It, dan tentunya Thriller sendiri memperkenalkan konsep baru di dunia hiburan. Sebuah perpaduan sempurna antara musik, seni, dan sinematografi. Salah satu momen paling ikonik dari era ini adalah penampilan Michael di acara Motown 25 pada tahun 1983. Ia memperkenalkan dunia pada gerakan tarian yang legendaris Moonwalk. Gerakan ini menjadi simbol abadi dari gaya tari Michael, membuatnya semakin tak tergantikan di puncak dunia hiburan. Selain Moonwalk, Michael menciptakan dan mempopulerkan banyak gerakan tari lainnya seperti Robot Dance, Spin, dan Anti-Gravity Line yang terkenal dalam video musik Smooth Criminal. Tapi semakin besar ketenarannya, semakin pula banyak perhatian publik yang tertuju pada aspek lain dari hidupnya, terutama perubahan penampilannya yang mencolok. Pernikahan pertama Michael Jackson
Jackson yang paling terkenal adalah dengan Lisa Mary Presley, putri Elvis Presley, pada tahun 1994. Pernikahan ini mengejutkan banyak orang karena dilakukan secara diam-diam dan muncul tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pernikahan mereka hanya berlangsung selama 2 tahun dan mereka bercerai pada tahun 1996. Meski begitu, Lisa, Mary, dan Michael selalu menyatakan bahwa mereka memiliki hubungan yang tulus meski banyak spekulasi bahwa pernikahan mereka hanya untuk kepentingan publik. Setelah bercerai dari Lisa Mary Presley, Michael menikah dengan Debbie Rowe pada tahun 1996. Debbie adalah seorang asisten dermatologi yang bekerja untuk dokter kulit Michael, Dr. Arnold Klein. Mereka memiliki 2 anak, Prince Michael Jackson dan Paris Jackson. Pernikahan mereka berlangsung hingga tahun 1999. Debbie memberikan hak asuh penuh kepada Michael. Pada pertengahan 1980-an, perubahan fisik Michael Jackson mulai menjadi bahan pembicaraan utama. Wajahnya terlihat semakin berubah, hidungnya semakin kecil, dan kulitnya yang dulu gelap kini mulai memutih. Banyak spekulasi yang muncul, terutama tuduhan bahwa Michael sengaja melakukan operasi plastik berulang kali dan bahkan mengubah warna kulitnya agar terlihat lebih putih. Dalam sebuah wawancara dengan Oprah Winfrey pada tahun 1993, Michael membantah semua rumor ini dan menjelaskan bahwa dia menderita vitiligo, sebuah penyakit autoimun yang menyebabkan hilangnya pigmen pada kulit. Meski banyak orang yang meragukan klaim tersebut, dokter-dokter yang menangani Michael mengkonfirmasi bahwa dia memang menderita vitiligo. Selain itu, Michael juga mengakui bahwa dia menjalani beberapa operasi plastik, terutama pada bagian hidungnya. Namun alasan utama perubahan penampilannya tetap menjadi bahan perdebatan publik. Setelah era Thriller, Michael tidak berhenti memukau dunia. Ia merilis album-album besar lainnya seperti Bad pada tahun 1987 yang juga meraih kesuksesan luar biasa dengan sejumlah lagu hit seperti Smooth Criminal dan Man in the Mirror. Selanjutnya album Dangerous yang rilis pada tahun 1991 memperlihatkan betapa kuat pengaruh Michael dalam dunia musik. Meskipun kontroversi tentang kehidupan pribadinya terus berkembang, seperti banyak selebriti besar lainnya, Michael Jackson memiliki hubungan yang sangat rumit dengan media dan paparazzi. Ketika ketenarannya meningkat, media mulai mengawasi setiap gerak-geriknya, dan Michael sering merasa dikejar dan dihakimi. Salah satu insiden paling kontroversial yang melibatkan media adalah saat Michael memegang anak ketiganya, Blanket, di balkon sebuah hotel di Berlin pada 2002. Michael dikritik karena terlihat berbahaya dalam cara ia memegang anaknya, meskipun ia kemudian meminta maaf dan menjelaskan bahwa tidak ada niat jahat dalam tindakan tersebut. Tekanan dari media berkontribusi pada kehidupan pribadi Michael yang penuh dengan stres dan isolasi. Ia sering menyebut bahwa ketenaran yang luar biasa membuatnya merasa kesepian dan terasing dari dunia luar. Dengan tur internasional yang selalu dipenuhi jutaan penggemar, Michael mengokohkan dirinya sebagai artis terhebat pada zamannya. Ia juga dikenal sebagai filantropis, menyumbangkan jutaan dolar untuk berbagai organisasi amal di seluruh dunia. Namun di puncak kesuksesannya, serangkaian kontroversi baru mulai menghantam kehidupannya, menggoyahkan reputasinya di mata publik. Berikut adalah beberapa kasus paling menonjol yang pernah dialami Michael Jackson. Pada tahun 1993, Michael Jackson pertama kali dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak bernama Jordan Chandler yang saat itu berusia 13 tahun. Keluarga Chandler mengklaim bahwa Michael melakukan tindakan tidak senonoh terhadap Jordan saat mereka menghabiskan waktu bersama di Neverland Ranch, rumah pribadi Michael di California. Setelah tuduhan tersebut, Michael Jackson membantah semua tuduhan dan mengklaim bahwa dirinya adalah korban pemerasan. Penyidikan dilakukan oleh polisi, namun karena kurangnya bukti fisik dan kesaksian yang tidak konsisten, kasus ini tidak pernah berlanjut ke pengadilan. Pada akhirnya, Michael memilih untuk menyelesaikan kasus ini di luar pengadilan dengan pembayaran sekitar 23 juta dolar kepada keluarga Chandler. Meski penyelesaian tersebut bukanlah pengakuan bersalah, hal ini membuat banyak orang berspekulasi tentang kebenaran tuduhan tersebut. Kontroversi
Kontroversi dari kasus ini sangat mempengaruhi citra publik Michael, namun dia tetap melanjutkan karirnya dengan beberapa karya besar setelahnya. Kasus pelecehan anak lainnya muncul pada tahun 2003 ketika dokumenter Living with Michael Jackson oleh jurnalis Inggris Martin Bashir dirilis. Bashir menghabiskan beberapa bulan bersama Michael, mengikuti aktivitas sehari-harinya. Dalam dokumenter ini, Michael terlihat berbicara tentang berbagi tempat tidur dengan anak-anak yang menginap di Neverland, termasuk Gavin Arvizo, seorang anak laki-laki yang pernah menderita kanker. Pernyataan ini memicu reaksi keras dan menyebabkan investigasi baru terhadap Michael. Pada tahun yang sama, Gavin Arvizo menuduh bahwa Michael Jackson telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Kasus ini membawa Michael ke pengadilan dalam persidangan yang dikenal dengan People vs Jackson pada tahun 2005. Persidangan ini menjadi sorotan global dan dihadiri oleh ribuan penggemar serta media internasional. Selama persidangan, Michael menghadapi berbagai tuduhan serius, termasuk pelecehan anak, pemberian alkohol kepada anak di bawah umur, dan penculikan. Jaksa mencoba membangun kasus berdasarkan kesaksian Gavin Arvizo serta bukti yang dikumpulkan dari penggeledahan di Neverland Ranch. Michael membantah semua tuduhan dan mengklaim bahwa tuduhan ini adalah bagian dari rencana pemerasan oleh keluarga Arvizo. Pada akhirnya, setelah persidangan yang panjang, Michael Jackson dinyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan pada Juni 2005. Meskipun dinyatakan bebas dari semua tuduhan hukum, citranya di mata publik tetap ternoda dan bahkan banyak orang yang tetap meragukan integritasnya. Di balik popularitasnya yang luar biasa, Michael Jackson sering berbicara tentang perasaan kesepian yang ia rasakan sebagai selebriti. Meskipun ia dikelilingi oleh jutaan penggemar, ia sering merasa tidak ada yang benar-benar memahami dirinya. Dalam beberapa wawancara, Michael mengungkapkan bahwa masa kecilnya yang penuh tekanan karena ketatnya latihan musik dan kehidupan di bawah kendali ayahnya membuatnya kehilangan masa kecil yang bahagia. Hal ini mendorongnya untuk menciptakan Neverland Ranch sebagai tempat di mana ia bisa menjadi anak-anak dan menghabiskan waktu bersama anak-anak, meskipun akhirnya tempat itu menjadi sumber kontroversi. Michael juga diketahui menderita masalah kesehatan mental seperti depresi dan ketergantungan pada obat-obatan untuk mengatasi stres dan rasa sakit fisik yang ia alami selama bertahun-tahun. Pengaruh ketenaran yang begitu besar serta tekanan dari skandal yang terus-menerus menambah beban emosional yang dialaminya. Setelah persidangan, Michael lebih banyak menghindari sorotan media dan hidup lebih tertutup. Pada tahun 2009, Michael berencana untuk kembali ke panggung dengan tur besar bertajuk This Is It yang diproyeksikan sebagai comeback megahnya. Belum sempat menyelenggarakan konser, pada 25 Juni 2009, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya akibat overdosis obat yang diberikan oleh dokternya, Conrad Murray. Kepergiannya yang mendadak mengejutkan dunia dan menimbulkan gelombang duka mendalam di seluruh penjuru dunia. Salah satu teori konspirasi terbesar yang muncul setelah kematian Michael Jackson adalah keyakinan bahwa sang raja pop sebenarnya belum meninggal dan hanya berpura-pura mati untuk menghindari sorotan publik atau masalah hukum yang menimpanya. Gosip ini telah beredar sejak hari kematiannya pada 25 Juni 2009 dan masih terus berkembang hingga sekarang. Salah satu alasan utama mengapa teori ini muncul adalah karena sifat kehidupan pribadi Michael yang misterius dan tertutup. Banyak yang merasa bahwa ia memiliki alasan kuat untuk menghilang, terutama mengingat tekanan luar biasa dari media, masalah keuangan, dan kontroversi hukum yang terus menghantamnya. Teori konspirasi menyebut bahwa Michael memalsukan kematiannya dan hidup di tempat yang terpencil untuk menjauh dari sorotan dunia. Salah satu teori yang paling terkenal adalah
Pria yang dipanggil Dave adalah seorang pria yang mengalami luka bakar parah saat masih kecil dan kemudian menjadi dekat dengan Michael Jackson. Setelah kematian Michael, Dave muncul di beberapa wawancara televisi, termasuk di acara Larry King Live, di mana beberapa orang mulai berspekulasi bahwa wajahnya, suaranya, dan gesturnya mirip dengan Michael. Mereka berpendapat bahwa Michael mungkin menggunakan identitas Dave sebagai penyamaran. Pada acara peringatan kematian Michael Jackson di Staples Center, Los Angeles, seorang pria yang mengenakan topi dan memiliki penampilan yang mirip dengan Michael terlihat di barisan pengunjung. Foto-foto pria tersebut menyebar di internet dan penggemar mulai berspekulasi bahwa itu adalah Michael yang hadir secara diam-diam di acara penghormatannya sendiri. Selain itu, beberapa penggemar juga percaya bahwa mereka mendengar suara Michael dalam berbagai rekaman suara yang bocor setelah kematiannya. Ada teori bahwa Michael menggunakan identitas baru dan hidup di negara yang jauh dari perhatian media seperti Timur Tengah atau Eropa untuk memulai hidup baru. Meskipun teori konspirasi ini terus menyebar, sebagian besar ahli dan keluarga Michael Jackson membantahnya dengan tegas. Keluarganya termasuk saudara-saudaranya secara terbuka mengungkapkan duka mereka atas kematiannya dan menghadiri pemakamannya yang disiarkan secara langsung di seluruh dunia. Laporan medis resmi dari otopsi Michael juga mengkonfirmasi penyebab kematiannya akibat overdosis obat yang berlebihan. Namun bagi sebagian penggemar yang fanatik, teori bahwa Michael masih hidup tetap menjadi bagian dari mitos yang terus berlanjut. Setelah kematian Michael, dalam wawancara, Debbie Rowe mengakui bahwa pernikahannya dengan Michael lebih merupakan hubungan bisnis daripada pernikahan yang didasarkan pada cinta. Debbie mengatakan bahwa dia setuju untuk melahirkan anak-anak Michael karena dia tahu betapa besar keinginan Michael untuk menjadi seorang ayah. Meskipun dia mengklaim bahwa mereka tidak memiliki hubungan romantis yang mendalam. Mark Lester, seorang aktor Inggris yang dikenal sebagai sahabat Michael Jackson, membuat pernyataan mengejutkan setelah kematian Michael pada tahun 2009. Lester mengklaim bahwa dia mungkin adalah ayah biologis dari anak Michael yang bernama Paris Jackson. Lester mengatakan bahwa dia pernah menyumbangkan spermanya kepada Michael di awal 90-an ketika Michael menyatakan keinginannya untuk memiliki anak, tetapi merasa tidak mampu melakukannya secara alami. Paris Jackson sendiri telah menanggapi klaim tersebut dan mengatakan bahwa dia hanya mengenal Michael sebagai satu-satunya ayah dan dia tidak tertarik membahas lebih lanjut tentang asal-usul biologisnya. Dr. Klein membuat pernyataan bahwa dia kemungkinan adalah ayah biologis dari Prince Michael Jackson, anak pertama Michael. Dr. Klein dituduh oleh beberapa pihak memberikan resep obat-obatan secara berlebihan kepada Michael, terutama obat penenang dan penghilang rasa sakit yang mungkin berkontribusi pada kecanduan Michael di tahun-tahun terakhirnya. Para mantan karyawan Michael memberikan kesaksian kepada media. Mereka mengklaim melihat Michael melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Banyak dari pernyataan mereka diperdebatkan karena kurangnya bukti kuat, perubahan cerita, dan dugaan motif keuangan. Pada akhirnya, apakah Michael Jackson benar-benar masih hidup atau tidak mungkin menjadi salah satu teori konspirasi terbesar yang pernah ada. Namun warisannya sebagai raja pop dan pengaruhnya dalam dunia musik tidak pernah mati. Dia tetap abadi dalam karya-karyanya yang tak lekang oleh waktu. Demikianlah cerita tokoh kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk cerita menarik lainnya.